Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Aku hanya seorang pegawai kantoran biasa di sebuah perusahaan pemasaran besar. Nama perusahaannya Golden Path, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran digital yang sudah dikenal luas. Aku bekerja di bagian kreatif, sebuah tim yang bertanggung jawab untuk mendesain kampanye pemasaran untuk klien-klien besar. Meski aku merasa bangga bekerja di sini, kadang hidupku terasa datar, penuh rutinitas yang tak ada habisnya. Alia bukan hanya cantik, tetapi juga pintar. Semua orang di kantor mengagumi kemampuannya dalam memimpin tim. Ia adalah orang yang penuh energi, dengan ide-ide brilian yang selalu mampu membuat proyek menjadi sukses. Ketika pertama kali bertemu dengannya, aku hanya bisa terdiam. Dia menyapaku dengan hangat. "Selamat datang di tim kreatif, Nando. Semoga kamu bisa segera merasa nyaman di sini." Hari-hari setelah itu, aku merasa semakin terobsesi dengan Alia. Setiap kali ia datang ke ruang kerja tim kreatif, mataku selalu tertuju padanya. Ia sering memanggilku untuk berbicara tentang proyek-proyek yang sedang kami kerjakan, memberikan feedback yang membuatku merasa dihargai. Namun di sisi lain, aku mulai merasakan ketegangan yang aneh di antara kami. Suatu hari, Alia datang ke meja kerjaku, membawa secangkir kopi untukku. "Nando, saya tahu kamu bekerja keras akhir-akhir ini. Semoga kopi ini bisa sedikit membantu," katanya sambil memberikan gelas itu. Aku terkejut, tetapi langsung merasa hangat dalam dada. "Terima kasih, Ibu Alia. Saya memang butuh sedikit penyemangat," jawabku, berusaha tetap tenang meskipun hatiku berdebar. Alia duduk di sebelahku, hanya beberapa inci saja dari tubuhku. Aku bisa mencium aroma parfum lembut yang dia kenakan, dan itu membuatku semakin sulit mengontrol perasaan ini. "Kamu bekerja dengan sangat serius, Nando. Aku sangat menghargai itu. Banyak orang di sini yang kadang hanya fokus pada pekerjaan mereka, tapi kamu benar-benar ingin memberikan yang terbaik," katanya sambil menatap layar komputernya. Aku merasa sedikit lega mendengar pujian darinya. Namun ada rasa yang lebih mendalam yang mulai tumbuh. "Terima kasih, Ibu. Saya hanya ingin melakukan yang terbaik." Alia tersenyum manis, lalu berkata, "Aku yakin kamu akan berhasil di sini. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, ya." Setelah itu, Alia pergi, dan aku merasa ada perasaan yang menggema dalam diriku. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar hubungan atasan dan bawahan ini. Aku agak ragu, tetapi tak ingin menolaknya. "Tentu, Ibu. Saya siap kapan saja," jawabku, meskipun di dalam hati aku merasa cemas. Kami pergi ke sebuah restoran mewah yang tidak terlalu ramai. Selama makan malam, Alia bercerita banyak hal tentang pekerjaannya, tentang tantangan yang ia hadapi, dan tentang kehidupannya di luar kantor. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun aku tidak bisa mengabaikan cara Alia menatapku. Setiap kali dia berbicara, matanya seolah-olah menembus langsung ke dalam diriku. Perasaan yang tidak seharusnya muncul di antara seorang atasan dan bawahannya. "Tapi, kamu tahu, Nando," kata Alia sambil mengangkat gelasnya, "aku sangat suka bekerja denganmu. Kamu punya bakat yang luar biasa. Tidak banyak orang yang bisa sekompeten kamu di bidang ini." Aku tersenyum, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatiku berdebar keras. "Terima kasih, Ibu. Itu berarti banyak bagi saya." Alia meletakkan gelasnya, lalu mendekatkan kursinya sedikit lebih dekat ke kursiku. "Kamu tahu, Nando, aku jarang bertemu orang yang bisa membuatku merasa begitu nyaman. Kamu punya cara yang sangat unik dalam bekerja, dan aku rasa itu sangat menarik," katanya, suara lembut namun penuh makna. Aku terdiam. Jantungku berdegup semakin cepat. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya yang semakin mendekat. Ada ketegangan di udara,
Dan aku merasa terjebak dalam godaan yang tak bisa kutahan. Aku ingin mundur, tetapi aku tidak bisa. Rasanya seperti ada sesuatu yang memanggilku untuk lebih dekat dengannya. Setelah malam itu, segalanya menjadi semakin rumit. Kami mulai sering berkomunikasi di luar jam kerja, dan semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama. Setiap percakapan terasa semakin pribadi, dan setiap tatapan mata Alia semakin sulit untuk kutepis. Aku merasa semakin terjerat dalam perasaan ini, meskipun aku tahu itu salah. Pada suatu pagi, ketika aku sedang mengerjakan proyek di meja kerjaku, Alia datang dan duduk di sampingku. "Nando, ada beberapa hal yang perlu kita bahas," katanya dengan suara rendah. Aku menatapnya, mencoba untuk tetap fokus pada pekerjaan. "Tentu, Ibu. Apa yang perlu dibahas?" Alia tersenyum, namun kali ini senyumannya terasa lebih dalam, lebih menggoda. "Kamu tahu, aku selalu merasa lebih baik setelah berbicara denganmu. Ada sesuatu tentang cara kamu bekerja yang membuatku terkesan," katanya sambil menatapku tajam. Aku merasa sedikit bingung, tetapi tidak bisa menghindari perasaan yang semakin kuat ini. "Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik, Ibu." Alia memiringkan kepalanya. Matanya tidak pernah lepas dari mataku. "Tapi, kamu lebih dari itu, Nando. Aku tahu kamu bisa lebih hebat dari ini. Kamu punya potensi yang luar biasa, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat mempercayaimu. Aku